Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji-pujian hanyalah milik Allah Rabb semesta alam. Salawat beriring salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarga beliau, sahabat beliau, dan umat beliau sampai hari kemudian. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Pada kesempatan siang ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan buku Talbis Iblis. Masih berbicara tentang talbis iblis terhadap ahli ibadah dalam perkara sholat. Di antaranya beliau mengatakan di sini ada yang baru masuk kepada sholat, baru takbiratul ihram, sementara waktu yang tersisa di rakaat yang diikutinya tinggal sedikit, yaitu tidak mungkin dia untuk membaca doa iftitah. Waktu yang tersisa hanyalah cukup untuk membaca Al-Fatihah. Tapi dia malah sibuk membaca doa istiftah hingga imam terlanjur ruku sebelum dia sempat membaca surat Al-Fatihah. Imam Ibnul Jauzi mengatakan ini juga merupakan talbis iblis. Karena dia terluput dari yang wajib. Karena sibuk melakukan yang sunnah. Karena membaca doa istiftah adalah sunnah. Sementara membaca Al-Fatihah yang dia tinggalkan adalah wajib. Ya, maka siogianya Al-Fatihah tidak ditinggalkan demi membaca bacaan-bacaan yang sunnah. Tapi karena mungkin perasaannya doa istiftah itu mungkin lebih penting karena ada doa-doa, sementara Al-Fatihah mungkin tidak banyak doa di dalamnya, maka dia mendahulukan doa istiftah, walaupun harus mengorbankan membaca surat Al-Fatihah. Ibnul Jauzi menceritakan, saat saya masih kecil, saya pernah sholat di belakang guru saya, yaitu Abu Bakar ad-Dinawari. Dia adalah seorang ahli fikih. Suatu hari dia melihat aku melakukan perbuatan seperti itu. Maka dia menasihatiku dan berkata, "Wahai anakku, sungguh para ulama fikih berbeda pendapat tentang wajibnya membaca surat Al-Fatihah di belakang imam. Tapi mereka sepakat bahwa doa iftitah itu hukumnya sunnah. Maka sibukkanlah dirimu dengan yang wajib dan lupakan dulu yang sunnah. Kalau tidak bisa disatukan, kalau tidak bisa dikerjakan dalam satu waktu, yaitu kita harus memilih antara yang wajib dan yang sunnah. Maka tentunya yang wajib kita dahulukan adalah perkara yang wajib. Ya, walaupun harus terluput dari yang sunnah. Nah, ini adalah salah satu kedalaman fikih seseorang, yaitu dia dapat meletakkan skala prioritas di dalam ibadah. Ya, kewajiban juga bermacam-macam. Ada kewajiban yang sifatnya lapang, dan ada kewajiban yang sifatnya sempit. Artinya waktu untuk mengerjakannya tidak lapang.
maka kewajiban yang waktunya sempit ini harus kita dahulukan, ya, daripada kewajiban yang mungkin waktunya muasa. Ya, artinya kalau kita menyibukkan dengan kewajiban yang waktunya muasa, yang lapang, mungkin kewajiban yang waktunya sempit ini akan terluput. Ya, maka tentunya kita ingin dapat mengerjakan dua kewajiban itu, tidak mengorbankan salah satu darinya. Maka dahulukan yang mudayyak, ya, dari yang muasa, sehingga yang mudayyak, waktunya yang dayik, sempit ini dapat dilaksanakan tanpa dikorbankan. Karena yang satu lagi kewajibannya waktunya lapang. Ya, ada waktu kita untuk mengerjakannya setelah kita mengerjakan kewajiban yang waktunya sempit. Nah, ini yang harus kita pahami. Karena sebahagian manusia tidak memahami ini. Tidak dapat meletakkan skala prioritas dengan benar. Sebahagian lagi, termasuk talbis iblis juga, adalah membenturkan antara satu kewajiban dengan kewajiban yang lain. Ya, misalnya kewajiban menuntut ilmu dan kewajiban menikah. Gitu. Ini banyak para pemuda yang bertanya, mana yang didahulukan? Menuntut ilmu atau menikah? Menikah atau menuntut ilmu? Ya, ini kadang-kadang pertanyaan yang muncul karena ketidakpahaman di dalam meletakkan skala prioritas. Ya, dan cenderung ingin membenturkan antara satu kewajiban dengan kewajiban lainnya. Apakah harus dibenturkan antara kewajiban menikah dan kewajiban menuntut ilmu? Masing-masing punya momentumnya, punya syarat-syaratnya. Ya. Ada kewajiban yang itu berlaku mutlak, menuntut ilmu. Ya. Ya, syaratnya dia berakal saja, maka dia wajib menuntut ilmu. Muslim dan muslimah, tua dan muda, miskin dan kaya. Adapun menikah, ini ada syaratnya, yaitu memiliki kemampuan untuk ba'ah. Kalau belum mampu, ada solusinya, yaitu berpuasa. Ya, faman lam yastati' fa'alaihi bisyam atau bisaum. Barang siapa yang belum mampu, maka dia berpuasa. Itu solusinya dari Nabi SAW. Enggak ribet sebenarnya, tapi sebagian orang membuat perkara ini jadi ribet, jelimet gitu. Dan dibenturkan, mana yang didahulukan ini? Seolah-olah kalau mendahulukan menuntut ilmu, nikah enggak jadi pikiran. Kalau mendahulukan menikah, maka menuntut ilmu dikorbankan. Nah, ini kan sebenarnya bertolak dari kesalahan berpikir sebenarnya. Ya, tidak ada di situ kita katakan kebutuhan untuk membenturkan antara keduanya. Ya, tidak ada dorongan untuk membenturkan keduanya. Ya, ingat tadi kewajiban menuntut ilmu itu tidak disyaratkan kalau mampu, enggak. Kalau enggak mampu ada solusi lain begitu. Kalau enggak mampu menuntut ilmu, puasa gitu, atau yang lainnya sedekah. Tidak. Yang miskin, yang kaya sama-sama menuntut ilmu. Yang punya kemampuan dan tidak punya kemampuan, ya sama-sama wajib menuntut ilmu. Ya, yang lemah, yang kuat sama-sama wajib menuntut ilmu. Sementara menikah ada syarat-syaratnya. Ya, jadi nggak perlu dibenturkan. Ya, kadang-kadang itu untuk menghindar dari satu kewajiban. Untuk menghindari satu kewajiban, maka dia membenturkan antara satu kewajiban dengan kewajiban yang lain. Para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Ya, karena setan ingin meninggalkan kita meninggalkan satu amalan atau satu kewajiban. Ya, nah demikian. Yaitu meluputkan kita dari satu yang utama. Karena salah satu kita kata tujuan iblis atau langkah-langkah iblis adalah mengalihkan kita dari perkara yang utama kepada perkara yang tidak utama.
mengalihkan kita dari perkara yang penting kepada perkara yang tidak penting. Walaupun perkara yang tidak penting itu hukumnya bukan haram, bukan makruh, tapi mubah. Ini salah satu langkah-langkah syaitan. Ya, maka ya disinilah pentingnya kita menuntut ilmu ya. Ya kadang-kadang kalau kita nggak tahu kita bingung. Tapi kalau kita memiliki ilmu, tahu, ya, maka kita tidak akan bingung untuk mana yang harus kita dahulukan, mana yang harus kita akhirkan. Kita tidak bingung meletakkan skala prioritas di dalam ibadah. Ya sebagaimana ini banyak ya menjadi satu kepelikan ya bagi sebagian orang. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya sebagaimana banyak para ibu membenturkan antara mengurus anak dengan menuntut ilmu. Seolah-olah kalau mengurus anak dia bebas dari kewajiban menuntut ilmu. Kalau dia menuntut ilmu maka dia jangan diganggu dengan kewajiban mengurus anak. Nah ini kan ya salah satu kesalahan di dalam memahami kewajiban. Ya dua-duanya wajib. Kewajiban ibu yang terpenting itu mengasuh anak. Tapi dari satu sisi dia juga wajib menuntut ilmu juga. Jadi tidak boleh dia jadikan kewajiban mengasuh anak ini sebagai alasan untuk mengabaikan kewajiban menuntut ilmu. Ya masing-masing ada waktunya. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Tapi di dalam bab salat, ya sebagian orang sebagaimana yang dicontohkan oleh Ibnul Jauzi menyibukkan yang sunnah hingga terluput dari yang wajib. Ya contohnya mungkin orang yang ya mati-matian mengerjakan sholat malam. Sholat malam memang sholat yang paling utama setelah sholat fardu. Tapi banyak orang-orang yang menyibukkan diri dengan sholat malam, tapi akhirnya dia meluputkan sholat fardu. Ya, nah akhirnya dia harus mengerjakan sholat fardu di akhir waktu atau di luar waktu bahkan karena sibuk mengerjakan sholat sunnah. Ya, maka Nabi mengatakan jika telah diikomatkan sholat maka tidak ada sholat lain selain sholat fardu. Ya, gimana pun kita anggap penting sholat sunnah itu harus diputus dan kita harus fokus kepada yang wajib. Nah, sebagian orang ada yang tidak mau memutus sholatnya. Padahal imam sudah menyuruh kita untuk meluruskan shaf. Sementara dia tidak kunjung menghentikan sholatnya. Mungkin sholat tahiyatul masjid. Mungkin juga sholat sunnah qabliyah. Ya dia asyik terus sholat. Sementara imam menyuruh makmum untuk meluruskan shaf. Itu bagian dari sholat. Karena Nabi mengatakan, fa inna taswiyatas sufuf min iqamatis sholah. Sesungguhnya merapikan shaf itu adalah bagian dari menegakkan sholat. Dalam riwayat lain disebutkan dengan lafal min tamamis shalah, termasuk di antara kesempurnaan sholat. Sholat menjadi sempurna kalau shafnya lurus, rapat, tidak ada celah. Ya, tapi orang ini bagaimana? Dia tidak menjalankan instruksi imam untuk meluruskan shaf karena dia sibuk sholat. Nah, banyak kita lihat pemandangan seperti itu. Ya, pemandangan seperti itu. Ya, sehingga ya shaf itu sudah diatur sama imam, tapi dia masih sibuk. Mungkin tahiyat nggak selesai-selesai, panjang kali doanya, atau bahkan dia sedang sujud. Bagaimana orang mau merapatkan shaf? Dan itu kan seruan imam di depan, ya, yang sifatnya itu wajib. Ya, kalau imam menyuruh kita maju, wajib maju, mundur, wajib mundur. Karena itu bagian dari sholat. Ya, namun kadang-kadang sebagian orang ya ada waham, ya, anggapan yang keliru. Gitu. Sehingga seolah-olah yang dilakukannya itu yang terbaik. Ya bahkan ya banyak juga yang terluput takbiratul ihram bersama imam. Imam sudah takbir, dia masih sholat juga. Ya maka ketika iqamat sudah dikumandangkan, sudahi sholat-sholat sunnah, apapun sholat sunnah itu. Ya, apapun sholat sunnah itu. Dan fokus mengerjakan sholat wajib. Itu sholat yang akan ditegakkan.
Ya, pemandangan lainnya yang sering kita lihat juga adalah ini juga merupakan kesalahan meletakkan skala prioritas. Ya, dan itu sering saya lihat juga, yaitu sebagian orang mendahulukan mengerjakan sholat sunnah daripada mendengarkan ilmu. Ya, terutama ini ta'lim ataupun majelis ilmu setelah sholat subuh ya, sembari menunggu waktu syuruk begitu. Biasanya selesai ta'lim ya baru mengerjakan sholat syuruk atau sholat isyraq. Nah, sebagian orang ya begitu tiba waktu isyraq sementara majelis ilmu masih berjalan, dia sudah sibuk untuk mengerjakan sholat syuruk itu. Dia keluar ataupun dia berdiri, dia mengerjakan sholat. Ya, sementara majelis ilmu masih berlangsung. Ya, mungkin sebagian orang belum memahami dan belum mengetahui hukum menuntut ilmu. Ya, itu wajib. Ya, maka fokuskan ya diri untuk mendengarkan ilmu. Ya, karena waktu sholat isyraq atau waktu sholat duha itu sebenarnya ya, itu lapang. Sebenarnya bisa dia kerjakan ya selepas ya majelis, ya selepas majelis ilmu. Bisa dia lakukan, tapi ya, seperti itu ya. Nah, dia langsung mengerjakan sholat walaupun harus terluput dari ilmu. Ya, nah ini salah satu contoh. Ya, sebagian orang tidak tepat di dalam meletakkan skala prioritas ibadah. Mana yang harus didahulukan dan mana yang harus ditunda. Ya, nah mungkin karena ya satu ya perbedaan di antara hukum amal tersebut. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Dan juga status amalan itu. Ada yang lapang waktunya, ada yang sempit. Kalau yang sempit ini didahulukan. Nah, karena ya tidak sembarang waktu dia bisa dikerjakan. Yang lapang ini mungkin bisa ditunda. Karena waktunya lapang. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Kita lanjutkan. Di antara talbis iblis adalah iblis menganjurkan manusia agar meninggalkan amalan sunnah. Ya, salah satu tipu daya yang dilancarkan iblis kepada sebagian orang adalah sehingga mereka, yaitu mereka meninggalkan banyak amalan-amalan sunnah karena keliru dalam memahami hakikatnya. Di antara mereka tidak mementingkan berada di saf pertama dengan dalih, ya sama aja katanya. Padahal ya saf yang pertama itu tentunya lebih utama daripada yang di belakang. Ya, yang penting kan katanya hatinya. Ya, yang penting khusyuknya. Ya, mau di saf pertama, kedua, ketiga, keempat, bahkan saf yang terakhir, yang penting kan hatinya. Yang penting khusyuk. Ya, khusyuk itu penting, siapa yang bilang nggak penting? Tapi keberadaan di saf pertama juga merupakan satu yang penting juga, ya. Nah, sebagian orang punya peluang ya, atau punya kesempatan ya untuk berada di saf pertama, tapi sengaja dia lewatkan, ya. Lalu beralasan dengan alasan-alasan seperti ini. Yang penting kan sholatnya khusyuk. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, di antaranya juga beliau menyebutkan di sini ya hadis ya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang keutamaan shaf pertama, yang kadang-kadang sebagian orang di dalam sholat itu ada kesempatan untuk berada di shaf pertama tapi dia persilakan orang lain untuk menempatinya. Ini banyak kita lihat ya. Dia datang lebih awal ke masjid. Bagus ya. Tapi coba lihat bagaimana syaitan membuat dia terluput dari hal yang utama. Ya, dia mungkin mengerjakan sholat sunnah di belakang. Ya, kemudian dia ada kesempatan untuk maju berada di shaf pertama. Namun dia persilakan orang yang datang belakangan untuk menempati shaf pertama. Dia persilakan. Seolah-olah itu adalah kebaikan hati ya. Nah, ini satu keliruan juga ya. Itu kebaikan hati itu bukan seperti itu gitu ya. Ya, kalau kita orang yang datang pertama dan bisa menempati shaf pertama,
maka tempatilah itu. Ya, ini bukan masalah kebaikan hati. Wah, ini kebaikan hati menyilakan orang lain untuk berada di saf pertama. Enggak. Ini masalah fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, bukan ya berbaik hati kepada orang lain menyilakan dia untuk menempati saf pertama, sementara kita bisa menempati saf pertama itu karena kita duluan datang atau lebih dulu datang. Ya, ke masjid misalnya. Nah demikian ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, Sahihain, kitab Sahihain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, "Lau ya'lamun nasu ma lahum fin nida'i was-saffil awwal, thumma lam yajidu illa ayyastahimu alaihi lastahamu." Seandainya manusia mengetahui keutamaan yang akan didapatkan, ya, karena mengumandangkan azan dan berada di saf pertama, kemudian mereka tidak mendapatkan cara untuk mendapatkannya kecuali dengan melakukan undian, niscaya mereka akan berundi. Mereka akan membuat undian itu. Ya, karena mungkin saling berlomba-lomba dan mungkin ya waktunya sama-sama punya peluang untuk berazan dan berada di saf pertama, maka mereka tidak mau saling menyilakan istilahnya. Mereka akan memilih untuk mengundi siapa yang berada di situ. Ya, bukan saling menyilakan, nah, silakan gitu. Ya. Apalagi azan itu. Kalau azan, sebagian orang yang mungkin ya bisa mengumandangkan azan, sengaja dia lemparkan itu kepada orang lain. Ya, karena dia berharap jadi imam, bukan jadi muazin. Ya, karena mungkin dianggap kedudukan sebagai muazin itu rendah. Yang tinggi kan jadi imam. Ya, nah jadi kedudukan dan posisi imam itu diperebutkan. Sementara azan saling menyilakan, silakan gitu. Nah ini tentunya dia terluput dari keutamaan. Yang utama itu azan. Jadi imam itu tanggung jawab. Bukan bertambah pahala kita karena kita jadi imam. Enggak. Sama aja dengan makmum. Bahkan kita punya tanggung jawab. Itu tanggung jawab orang yang berilmu. Ya, nah demikian. Ya pahalanya dia sama dengan pahala makmum. Ya, nah sehingga orang nggak perlu berundi untuk jadi imam. Ya lihat aja syarat-syaratnya. Ada kriteria enggak? Kalau nggak ada kriteria, jangan coba-coba jadi imam. Tanggung jawabnya besar. Nah, justru perkara yang mereka harus berundi kalau mereka punya peluang yang sama, itu adalah azan. Mengumandangkan azan. Tapi justru itu yang saling menyilakan satu sama lainnya. Silakan ya. Seolah-olah enggan untuk mengumandangkan azan. Nah, itu pemandangan yang kita lihat. Ya, padahal ya, kalaulah mereka punya peluang yang sama, mereka nggak akan menyilakan itu. Kalau mereka tahu ya, keutamaan azan atau keutamaan muadzin, mereka akan berlomba-lomba. Kalaulah mereka sama kuat, sama peluang, mereka tidak akan menyilakan, membiarkan tempat itu untuk orang lain. Mereka akan berundi untuk mendapatkannya. Itu azan. Demikian pula saf pertama. Maka kalau kita punya peluang berada di saf pertama, ya ini merupakan salah satu kekeliruan juga. Jangan silakan orang lain ke situ. Sementara Nabi mengatakan, kalaulah punya peluang yang sama, ya, dan mereka tidak mendapatkannya kecuali mengundi, mereka akan undi. Ya, ahum bimpa dulu lah istilahnya. Sud dulu istilahnya. Untuk siapa yang di situ, gitu. Kira-kira demikian itu. Ya, bukan wah, saya ingin menunjukkan kebaikan hati, saya silakan orang lain di situ. Enggak. Nah, bab ini adalah bab fastabiqul khairat. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini yang kadang-kadang enggak diketahui oleh sebagian orang. Dalam riwayat Muslim ya dari Abu Hurairah disebutkan juga bahwa Rasulullah bersabda, khairu sufufir rijal awwaluha wasyarruha akhiruha. Sebaik-baik saf laki-laki itu adalah yang paling depan, dan yang seburuk-buruknya adalah yang paling belakang. Ya, tapi sebagian orang sengaja itu sudah qomat, dia
sengaja berlama-lama supaya dia dapat paling belakang. Ini mungkin tujuannya adalah kalau selesai sholat dia pulang paling cepat mungkin ya. Sehingga dia, kalau paling depan nanti susah keluarnya gitu. Nah memang tujuannya agar cepat keluar dari masjid. Ya kalau itu tujuannya lain cerita ya. Tapi kalau kita mau berlomba-lomba, kita tidak akan membiarkan saf pertama itu ditempati orang lain sementara kita punya peluang untuk menempatinya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Nah demikian. Ya, sebagian orang ya dia datang lebih dulu, tapi dia sengaja berada di bagian belakang masjid. Iqamat sudah dikumandangkan, dia masih menunggu. Sementara orang-orang sudah berebut-rebut untuk mendapatkan saf pertama. Kemudian apa yang dia dapat saf paling belakang. Sementara dia paling awal datang ke masjid. Coba lihat ruginya dia. Ya, nah ini jelas ini termasuk salah satu talbis iblis dan kejahilan ya sebenarnya. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jadi sebagian orang ya dia tidak tahu mana yang utama dan mana yang kurang utama ataupun yang tidak utama. Wallahu a'lam bishawab. Bahkan makruh ya. Kalau dia terus-terusan berada di saf paling belakang itu ya suatu yang dimakruhkan sebenarnya. Ya sebagaimana orang yang terus-menerus meninggalkan salat-salat sunnah rawatib itu makruh ya. Nah demikian wallahu a'lam bishawab. Baik. Nah, kemudian di sini disebutkan ya, pernah ada yang mengadu kepada Imam Ahmad Ibnu Hanbal ya, bahwa Ibnu Mubarak berkata begini dan begitu. Imam Ahmad menanggapi, ketahuilah bahwa Ibnu Mubarak tidak menerima wahyu dari langit. Ya. Artinya di dalam menerima satu ucapan juga kita harus memprioritaskan ucapan Nabi ya daripada ucapan yang lain. Ya. Kadang-kadang sebagian orang dia mendahulukan ucapan manusia daripada ucapan Nabi. Ya. Nah, jadi di sini beliau menukil satu penukilan ya riwayat dari Imam Ahmad. Orang-orang mengatakan, ada orang yang mengatakan kepada Ahmad Ibnu Hanbal, Ibnu Mubarak memiliki perkataan begini dan begitu. Ya, sebagian orang ada yang berlebih-lebihan ya di dalam mungkin menyukai seseorang ataupun mengidolai seseorang, sehingga kadang-kadang ya misalnya di status-status WA, perkataan manusia, perkataan Ustadz Fulan. Sementara ada hadis Nabi, ada ayat-ayat yang mungkin lebih tepat dicantumkan dalam masalah itu. Ya, nah demikian. Sehingga kadang-kadang berlebihan gitu ya. Berlebihan. Ya sesuatu yang berlebihan itu nggak baik. Ya, nah dan setan sengaja membuat orang itu terus bersikap berlebihan hingga mungkin jatuh kepada kultus individu tanpa dia rasakan. Ya, tanpa dia rasakan. Berlebih-lebihan di dalam menyikapi sesuatu. Dan itu terjadi, ya. Sehingga kadang-kadang tanpa dia sadari dia telah membenturkan hadis Nabi dengan perkataan manusia. Ya, nah demikian. Maka seperti ini yang diceritakan oleh Ibnul Jauzi ya. Beliau mengatakan ya, janganlah Anda mengira ya kami berlebihan atas pengingkaran terhadap orang yang berkata, maksudnya adalah kedekatan hati ya seperti tadi ya, atau aku tidak meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri meskipun yang mengatakannya adalah seorang ulama besar. Ya, karena syariat Islam lah yang mengingkari perkataan-perkataan tersebut, bukan kami, kata beliau. Ya, artinya apa? Ya kadang-kadang ya kita meluruskan satu perkara, kemudian kita dibenturkan dengan ucapan ulama atau perkataan ulama. Ya, nah demikian. Ya, seolah-olah ya perkataan ulama itu lebih tinggi daripada hadis-hadis Nabi SAW. Nah ini adalah suatu hal yang berlebih-lebihan ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Seperti
yang terjadi, yang pernah ya terjadi pada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ketika beliau ditanya tentang haji Nabi, ya, atau menjelaskan tentang haji Nabi, bahwa Nabi itu memilih haji tamattu, ya, untuk umatnya, walaupun Nabi sendiri melakukan haji qiran, tapi Nabi memilih untuk umatnya, menganjurkan umatnya untuk mengerjakan haji tamattu. Lalu ada seseorang mengatakan, itu haji yang dipilih Nabi. Mana yang lebih didahulukan? Mana yang harus lebih kita dahulukan? Yang kita pilih di antara jenis-jenis haji itu. Maka beliau menjawab haji tamattu, karena Nabi memilih itu untuk umatnya. Maka ada yang berkata, akan tapi Abu Bakar dan Umar berkata ini dan ini. Maka spontan Abdullah bin Abbas mengatakan, hampir saja kalian dihujani batu dari langit. Aku berkata, qala Rasulullah, Rasulullah mengatakan ini dan ini, kamu mengatakan Abu Bakar berkata ini, Umar berkata ini. Itu perkataan Abu Bakar dan Umar, ya. Apalagi perkataan-perkataan selain keduanya. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Dalam riwayat lainnya terdapat seorang yang mengatakan kepadanya bahwa Ibrahim bin Adham mengatakan demikian. Maka Imam Ahmad menanggapinya dengan berkata, apakah kalian datang ke sini kemari untuk serta mengadukan hal tadi kepadaku? Sudah kalian melewati cabang-cabang jalan, lewatilah jalan utama. Ya, artinya ada yang perkataan yang lebih utama, yang lebih patut kita dahulukan, ya, daripada perkataan-perkataan lainnya. Ya, karena sikap-sikap berlebihan ini muncul pelan-pelan, ya. Tidak spontan, enggak. Pelan-pelan terbangun dia. Ya. Nah, kadang-kadang kita tidak terasa bahwa iblis yang menanamkan sikap berlebihan itu kepada kita, hingga kadang-kadang jatuh kepada sikap kultus individu, sedikit-sedikit fulan kata si fulan, kata si fulan, kata si fulan. Ya, sehingga mengalihkannya dari, ya, hal yang utama begitu, ya. Nah, ini ya kadang-kadang yang harus kita awasi dan kita waspada terhadapnya, ya. Wallahu a'lam bishawab. Maka kita, ya, harus mengingatkan manusia juga, ya, supaya tidak terjebak dalam sikap yang berlebihan di dalam menyikapi sesuatu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Kagum terhadap seseorang boleh, tapi jangan berlebihan. Karena sikap berlebihan itu nggak baik. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, maka dari itu syariat tidak boleh ditinggalkan karena perkataan seseorang yang diagungkan, kata beliau, atau yang kita hormati, walaupun orang itu berhak untuk dihormati. Ya, Abu Bakar dan Umar berhak untuk dihormati, bahkan menghormatinya termasuk salah satu cabang iman. Ya, termasuk salah satu bukti iman, tanda iman. Akan tetapi tidak boleh juga kita benturkan perkataan Abu Bakar dan Umar dengan perkataan Nabi atau dengan hukum syariat. Ya, wallahu a'lam. Ini yang harus kita pisahkan, kita pilah-pilah, ya. Harus bisa kita bedakan sehingga tidak jatuh dalam sikap yang salah, gitu. Ya, nah demikian. Penghormatan yang harus kita berikan kepada orang yang perlu dihormati bukan berarti kita angkat dia melebihi kapasitasnya. Anzilun nas manazilahum, tempatkanlah manusia pada tempatnya. Ya, nah demikian. Sebagian orang yang berlebihan hingga mengangkat perkataannya seperti perkataan Nabi. Ya, mengutip perkataannya di mana-mana. Ya, padahal ada hadis Nabi sebenarnya. Ya, yang mungkin lebih kita utamakan, yang harus kita, ya, menghafalnya itu adalah suatu hal yang utama begitu. Karena itu hadis Nabi. Kita mengatakan qala Nabi, Nabi bersabda. Ya, karena Nabi berucap tidak dengan hawa nafsu. Wa may yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kalau riwayat dari Nabi itu sahih, maka itu adalah kebenaran mutlak. Nah demikian, wallahu a'lam bishawab. Nah, maka bagaimanapun juga syariat itu lebih agung daripada orang itu, walaupun orang itu adalah orang yang terhormat. Ya, kesalahan manusia dalam penafsiran wajar terjadi. Karena mungkin ada hadis yang belum diketahuinya, ya. Itu tidak menjatuhkan dia dari kehormatannya, ya. Nah demikian. Ya, manusia salah, wajar salah.
Tapi ada manusia yang dianggap tidak pernah salah dan tidak boleh salah. Nah, ini yang salah. Wallahu alam bisawab. Nah, ini talbis iblis juga ya. Ya, dan termasuk talbis iblis yang sangat berbahaya. Iblis juga menyebarkan talbis kepada sebagian orang muslim yang sholat terkait dengan makharijul huruf. Ya. Dalam bacaan Al-Quran. Ya, kaidah membaca Al-Quranul Karim. Dalam sholat ya. Ya, akibat nyata yang tampak darinya adalah kita melihat ya, orang mengucapkan alhamdu terus menerus begitu. Maka dia keluar dari aturan dan atau tata cara sholat yang sah sesuai syariat. Ya, karena merasa belum fasih gitu ya. Sementara kita tidak boleh mengulangi itu berkali-kali dalam sholat. Al-Fatihah cukup dibaca satu kali. Nah, sebagian orang juga berlebih-lebihan di dalam apa? Di dalam fasih-fasihkan sehingga terkesan dibuat-buat. Ya, nah demikian. Ya, dan menjadi aneh bacaannya jadinya. Ya, wallahu alam. Nah, dan kadang-kadang juga iblis melancarkan talbis serupa dalam memastikan harokat tasydid yang dibaca ya, di dalam sholat. Ya, nah demikian. Jadi ya sampai dalam masalah pelafalan sholat, ya pelafalan bacaan-bacaan di dalam sholat, ya kadang-kadang sebagian orang itu ya kita lihat berlebih-lebihan ya di dalam mengikuti kaedah-kaedah bacaan. Ya, sebagian orang belajar Al-Quran, bagaimanapun fasihnya tetap salah baginya gitu ya. Karena dia merasa ini bacaan saya ini bacaan talaki, ada sanadnya. Semua orang yang baca di depannya salah, bahkan mungkin orang Arab sendiri baca di depannya disalahkan juga begitu. Dia dinyatakan belum fasih gitu. Dan kadang-kadang berlebihan misalnya dalam menyebutkan huruf dot ya, sehingga harus betul-betul ya akurat seperti yang dia inginkan begitu. Ya, ini masalah bacaan, mulut manusia nggak sama strukturnya begitu ya. Lalu dia paksakan orang untuk bisa mengikuti bacaan huruf dotnya seperti yang dia lafalkan, itu kan bisa dikatakan mustahil juga gitu. Bahkan ada di sana sebagian orang yang nggak bisa melafalkan dot dengan benar gitu ya. Bagaimanapun diusahakannya, yang keluar tetap zot gitu ya. Seperti orang-orang di Pakistan, India, Pakistan itu kalau membaca dot itu ya selalu keseliu menjadi zot itu, walad zalin gitu ya. Ya begitulah. Tapi sebagian orang berlebih-lebihan ya dan mengatakan wah itu salatnya nggak sah. Ya gimana, itulah bacaannya. Sebagian orang ya susah mengucapkan huruf ain misalnya. Udah berusaha bagaimanapun ya tetap yang keluar ain gitu ya. Ya begitulah dia. Ya, maka nggak bisa kita standarisasikan seperti yang kita inginkan begitu ya. Karena kadang-kadang manusia ya itu ciptaan Allah juga. Ya, demikian walaupun ada ya dia sudah berusaha tetapi tidak bisa. Ya memang mungkin dari sononya seperti itu. Nah, ini sikap berlebih-lebihan ya, dan sebagian orang juga sangkin ya bila mengatakan di sini ya Ibnul Jauzi ya, ini penuturan Ibnul Jauzi ya. Ya, beliau mengatakan terkadang juga dalam mengucapkan huruf dhat pada kata misalnya ghairil maghdubi alaihim, aku pernah menyaksikan seseorang, kata beliau ya, mengucapkan kata tersebut sampai mengeluarkan ludah lantaran terlalu keras mengeja huruf dhatnya gitu supaya sangat fasih begitu ya. Ya, padahal cukup baginya memastikan keakuratan pengucapan huruf dhat itu. Itu pun semampu dia. Tapi sebagian orang kadang-kadang ya terlalu berlebihan, jadi aneh juga jadinya. Ya, ada yang sampai ya mengatakan ini pipinya harus ngembung gini ya. Ya kadang-kadang aneh juga begitu ya. Dan dia mengklaim inilah dia bacaan yang ada sanadnya katanya, ada talakinya. Ya, ya kalau mau baca di luar sholat mau apa ya mungkin terserah lah ya. Tapi di dalam sholat ini tentunya menyulitkan. Dan ini berkaitan dengan sah tidaknya sholat ya. Sebagian orang mengatakan wah itu belum sah Al-Fatihahnya, ya maka belum sah sholatnya. Hingga ada yang mengulang-ulang itu membaca Al-Fatihah 2 kali karena merasa bacaan pertama belum fasih begitu ya. Dotnya belum fasih. Maka dia ulangi lagi bacaan Al-Fatihahnya. Kalau jadi imam itu berabe ya. Kalau dalam sholat sunnah tentu menyulitkan dirinya begitu.
Wallahu alam bisawab. Hingga ibadah itu menjadi terkesan sangat sulit untuk dilakukan. Nah, demikian. Wallahu alam. Nah, demikian ya beberapa. Nanti kita lanjutkan masih berkaitan dengan ibadah salat ya, talbis iblis terhadap sebagian orang di dalam bab salat. Wallahu alam bisawab. Demikian saja pertemuan kita pada kesempatan siang ini, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.